Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Zaidul Akbar, Praktisi Kesehatan dan Herbalis. Yang saya hormati Bapak Ustadz Umar Mita, LC dan Dai Internasional dan founder Yayasan Samila. Yang saya hormati Dr. Nindi Elvina, MK SPOB, Praktisi Kesehatan dan Herbalis. Yang saya hormati Ibu Esti Budi Rahayu, Ners MK SPMA, Praktisi Kesehatan dan Herbalis. Yang saya hormati Bapak Dr. Beni Satria MKSMH selaku moderator. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara beserta unsur jajarannya. Yang saya hormati undangan webinar seluruhnya yang berbahagia. Mari senantiasa kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita atas anugerah kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Salam sehat dan bahagia untuk kita seluruhnya. Terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah memberikan kesempatan baik ini sehingga dapat bergabung dalam acara webinar Amal Nasional dengan topik utama mengupas tuntutan. Baik. Salam hangat untuk keluarga-keluarga bahagia dan para orang tua hebat Indonesia. Semoga ketahanan keluarga kita tetap kokoh dan handal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Sejenak kita kembali ketika sejarah mencatat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang buah hati yang diharapkan bersama sang istri tercinta Siti Hajar tidak kunjung lahir. Waktu terus berlalu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Segala upaya dan doa-doa yang tiada terputus dan berkat pantang menyerah akhirnya telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirlah sang putra tercinta yang hebat, Ismail, dengan keadaan tanpa kurang suatu. Kisah ini menggambarkan bahwa kelahiran bukan hal yang tidak mungkin selama ada keinginan diawali dengan niat yang tulus, persiapan rencana yang matang, tindak lanjut dengan usaha yang serius, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hati akan terlahir. Mengupas tuntas insensitivitas bukanlah hal yang mudah. Jika ditinjau dari masa proses yang panjang harus dilalui oleh setiap pasangan yang berumah tangga. Kaum perempuan jangan salah pilih dan kaum lelaki jangan salah langkah. Ini merupakan konsep perencanaan yang harus ada dan tertanam dengan kokoh. Mengenal dengan baik dan tepat calon pasangan hidup akan menentukan tingkat kualitas dan kuantitas bahtera rumah tangga. Memasuki kehidupan rumah tangga harus memiliki fondasi dan tujuan yang jelas, sehingga mampu menghadapi berbagai cobaan dan ujian nantinya, di mana salah satunya adalah belum memiliki momongan. Faktor penyebabnya sangat bervariasi dan memiliki berbagai kisah dan cerita, melibatkan berbagai pihak dan berbagai upaya.
Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberi ridho, maka dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan tentunya. Beberapa negara maju dan berkembang memiliki kisah dinamika yang sama terkait infertilitas, namun memiliki cara dan kebijakan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, negara Singapura yang menjanjikan tunjangan tahunan untuk setiap kelahiran di sebuah keluarga. Rusia menawarkan hadiah besar, terutama jika kelahirannya bertepatan dengan hari ulang tahun negara Rusia. Cina menghapuskan kebijakan abadi cukup satu anak dengan program tambah anak. Jepang harus menyetujui program robot bayi demi memancing pasangan memiliki bayi sebenarnya. Bahkan Rumania menetapkan pajak penghasilan lebih besar 20% untuk warganya yang belum menikah di atas usia 25 tahun. Gambaran ini harus dilihat dari daya upaya yang dilakukan, bukan dari pokok permasalahan yang ada. Beberapa cara dan metode yang dilaksanakan tersebut menunjukkan hasil yang positif. Peserta webinar yang terhormat, infertilitas merupakan rendahnya tingkat kesuburan, kegagalan kehamilan, ataupun kehamilan yang tidak mampu bertahan. Masih sulit untuk menentukan penyebab utama terjadinya keguguran dalam masa kehamilan, sehingga menjadi munculnya dampak psikologis yang negatif kepada pasangan hidup, terutama kepada sang calon ibu. Mari jadikan hari ini sebagai hari pasang niat dan hari pasang usaha, karena keikutsertaan Anda di webinar ini menunjukkan keseriusan akan usaha yang dilakukan hari ini pada pakar berbasis kesehatan dan herbalis serta spiritual untuk menuntaskan infertilitas, akan berbagi ilmu dan pengetahuan dengan cara dan metode masing-masing yang dimotori oleh sang moderator yang merupakan pakar hukum kesehatan. Bapak Ibu narasumber yang terhormat, hari ini begitu banyak yang menaruh harapan besar atas keinginan dan usaha untuk menghadirkan sang buah hati di tengah-tengah keluarga penuh kasih dan cinta. Secara filosofi, hal ini normal dikarenakan tujuan utama dari menikah dan berumah tangga adalah melanjutkan keturunan selain tujuan yang lainnya. Namun, keinginan mewujudkan tujuan tersebut tidak semulus angan-angan yang menjadi keinginan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kesehatan reproduksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan pemikiran yang jernih dan terang benderang kepada para pemateri yang sudah memiliki pengalaman dan wawasan dari berbagai aspek, cara dan metode untuk membantu menuntaskan infertilitas dengan teknik komunikasi yang mudah dipahami dan diterima oleh peserta webinar kita hari ini. Meskipun secara media komunikasi yang saat ini harus jaga jarak akan mengalami keterbatasan, tetapi kualitas dari ilmu pengetahuan, informasi, bahkan trik-trik jitu yang diberikan para pakar nantinya akan menjadi daya tarik dan manfaat sesuai yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu peserta webinar yang penuh semangat, memiliki keturunan bukan hanya mengejar aspek kuantitas, tetapi harus mengutamakan kualitas dari keturunan yang dimiliki. Dengan cara berikan dan siapkan segala sesuatu dengan berkualitas. Laksanakan terlebih dahulu kewajiban masing-masing, kemudian selanjutnya mendapatkan hak masing-masing, sehingga keseimbangan akan terbentuk dengan sebaik-baiknya. Hari ini juga merupakan momen peringatan bagi kita semua bahwa pandemi COVID-19 harus kita basmi, harus kita tuntaskan secara bersama-sama.
kita tegaskan kembali kepada diri kita masing-masing untuk selalu memakai masker. Lalu kita memberi contoh kepada orang lain dan mengingatkan yang lain agar disiplin dan selalu memakai masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Karena siapapun Anda dapat menyebabkan atau Anda justru menjadi korban karena tidak disiplin, bahkan lalai dalam menjaga diri dan orang lain di sekitar kita. Mari jadikan hari ini sebagai momentum memakai masker dan hari-hari berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik dan tindakan kita serta mengangkat wabah ini sedemikian rupa sehingga keadaan dapat normal kembali seperti sedia kala. Tetap memakai masker, tetap cuci tangan pakai sabun, tetap jaga jarak dan jauhi kerumunan, serta turuti petunjuk protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetap waspada dan tetap disiplin menjaga kesehatan. Demikian saya sampaikan dan terima kasih kepada pihak penyelenggara serta apresiasi yang tinggi untuk para narasumber. Selamat mengikuti acara Kupas Tuntas Infertilitas dan semoga dapat bermanfaat serta berhasil mendapat momongan. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijaya, Ibu Haja Nawal Edi Rahmayadi yang luar biasa sambutannya, walaupun sedikit ada kendala dan tidak bisa bergabung, tetapi banyak sangat manfaat dan pencerahan yang kita dapatkan tadi. Kemudian juga yang terhormat Bapak Nirwan Nasution, dan yang saya banggakan, tidak habis-habis saya banggakan Ketua Panitia Webinar Amal Nasional, Ibu Esti Budi Rahayu, Eskep Nurse MCAT Spesialis Maternity. Ya, beliau satu-satunya yang saya ketahui konsen di bidang maternity khusus untuk kegiatan kita ini. Dan narasumber kita, saya harus perkenalkan dan harus sebutkan satu persatu. Dr. Meti Elvina, MCAT OG, Spesialis Obstetri Ginekologi. Kemudian ada Pak Ustadz Umar Mita LC, dan juga Ibu Esti Budi Rahayu, Eskep Nurse MCAT Spesialis Maternity. Dan yang terakhir nanti ada Dr. Zaidul Akbar yang akan bersama kita memberikan banyak manfaat dari sisi medis, ilmiah, serta juga tibun nabawi. Kepada seluruh donatur dan sponsor kegiatan ini, juga seluruh jamaah Kupas Tuntas Infertilitas yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati setiap rupiah yang didonasikan untuk kegiatan ini. Barakallahu fiik. Ya, di era pandemi ini seperti saran Ibu Edi Rahmayadi, kita tetap mematuhi semua protokol kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar kita agar kita terhindar dari wabah yang sedang masih berlangsung di kota kita tercinta ini. Sedikit tata tertib yang ingin saya sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh MC. Yang pertama, mohon untuk menonaktifkan mic selama kegiatan kita berlangsung. Dan kami, admin, juga berhak untuk melakukan remove atau mengeluarkan peserta apabila peserta kami anggap mengganggu kelancaran kegiatan kita pagi ini hingga sore hari. Kegiatan kita ini pagi ini akan kita selenggarakan secara paralel yang akan selesai lebih kurang ba'da asar. Mudah-mudahan tidak akan mengganggu kelancaran kegiatan kita dimanapun kita berada. Pertanyaan itu bisa disampaikan melalui chat di kolom chat yang sudah disediakan di bawah dan juga melalui WhatsApp. Dan tak lupa juga mohon juga follow Instagram MHCC. Ya. Sedikit pengantar mengenai infertilitas. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyebutkan di dalam Quran surat Asy-Syura 4950. Nah, di situ kalau kita pelajarin, Allah lah yang menentukan nanti seseorang akan mendapatkan anak pria atau wanita. Begitu pula apakah ia nanti akan infertil atau nanti dia akan subur, berketurunan banyak. Ketentuan Allah ini juga berlaku menurut sunnahnya.
Jika hendak mempunyai anak, tentu kita harus mengikuti yang namanya pernikahan yang secara sah dan syar'i, kemudian menjaga kesehatan. Terkait infertilitas atau sulit mendapatkan anak atau lama mendapatkan anak atau susah berhasil, inilah kita diajak untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita hari ini untuk mengembalikan bagaimana kita mengagungkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, dan juga memahami dari sisi medis dan non medis, dan terutama hari ini kita menghadirkan pakar-pakar yang memang di bidangnya yang akan mengkolaborasikan dari sisi medis serta non medis. Sebagaimana kita tahu, infertil itu ada primer dan ada yang sekunder. Nah, terkait infertil primer dan sekunder nanti akan dibahas oleh seluruh pemateri hari ini. Sebagaimana kita ketahui juga, 60-70% pasangan yang sudah menikah akan memiliki anak di tahun pertama. Jadi tidak semua 100% yang akan mendapatkan anak di tahun pertama. Jadi ada sebanyak 20% yang nanti akan memiliki anak di tahun kedua pernikahan. Dan ada 10-20% yang nanti baru akan mendapatkan anak di tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itulah yang nanti akan coba kita kaji. Itulah yang nanti akan coba kita ulas. Dan itu juga yang nanti akan kita sepakati bersama. Nah, untuk itu sedikit pengantar dari kami. Jadi kata tertib sudah disampaikan oleh MC kita. Terima kasih. Kemudian izinkan sebelum saya memanggil atau sebelum Dr. Meti Elvina MKOG, spesialis obstetrik ginekologi, menyampaikan materi yang sudah hadir bersama kita, izinkan saya untuk membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau nama lengkap adalah Dr. Meti Elvina, Magister Kedokteran Spesialis Obstetrik Ginekologi. Beliau menamatkan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian mendapatkan gelar Magister Master Kedokteran Klinik dan pendidikan spesialis obstetrik ginekologi dari Fakultas Kedokteran USU di Medan. Beliau adalah sekarang sedang menempuh pendidikan doktor S3 untuk bidang konsentrasi nanobiologi untuk di Fakultas FMIPA Universitas Brawijaya. Beliau postgraduate certificate Islamic Medical of Oxford Center for Islamic Studies. Di organisasi beliau sangat aktif. Beliau aktif di Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta, juga di Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Jakarta Raya, kemudian di FOKI, Forum Kedokteran Islam Indonesia, serta IIMF International Islamic Medicine Foundation. Beberapa sertifikat yang banyak dan beliau ikutin itu akan sangat memberi manfaat kita mendapatkan pemahaman dari sisi oleh pakarnya langsung. Salah satunya dari recurrent pregnancy loss serta maternity quality of life based on mode of delivery. Untuk mempersingkat waktu diskusi kita hari ini, kepada yang terhormat dan kami banggakan Dr. Meti Elvina, spesialis obstetrik ginekologi, kami izinkan untuk memberikan pemaparan materi, pemahaman untuk kita semua. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Dr. Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu walaupun dalam daring. Insyaallah Allah ridho. Di sini saya mohon izin, saya bukan untuk menggurui, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang dokter, dan khususnya spesialis obstetrik dan ginekologi, ingin sekedar sharing kepada sahabat-sahabat semua dalam usaha menjemput amanah langit, insyaallah. Tema kali ini saya mendapat tentang mengapa sulit hamil. Pertanyaan yang sebenarnya sangat luas jawabannya. Namun insyaallah Allah tuntun kita, semoga Allah ridhoi apa yang ingin saya sampaikan. Insyaallah akan lebih mudah kalau saya bisa share screen, karena memang untuk memahami beberapa materi ini memang lebih baik kita
melihatnya melalui figur. Baik, di sini sudah dibantu oleh panitia barangkali. Jadi mudah-mudahan bisa langsung kita sharingnya, insya Allah. Baik, tentang mengapa sulit hamil, ini saya lagi-lagi memang sangat-sangat luas sekali. Karena untuk menjawabnya, semoga nanti apa yang saya sharing bisa membuka mindset dari sahabat-sahabat semuanya, insya Allah. Jadi sebelum kita menjawabnya, untuk apa sebenarnya kita hamil? Jadi mohon dibantu slide. Jadi untuk menjemput amanah langit insya Allah, amanah dari Allah itu banyak kepada manusia di muka bumi. Salah satunya adalah amanah titipan generasi yang hadir lahir dari pasangan suami istri yang Allah ridhoi untuk dititipi amanah. Jadi saya ingin mengajak tafakur diri. Tafakur diri adalah sebelum membahas berikutnya, apa tujuan kita? Jika saat ini saya berdomisili di Jambi, saya hendak ke Medan, kampung halaman saya juga insya Allah, pasti saya tahu tujuannya ke Medan. Kalau saya tidak tahu tujuannya, barangkali saya akan mampir ke kota-kota lain dan mungkin targetnya tidak sampai. Seorang Islam, seorang mukmin, tujuan kita bukanlah hanya semata duniawi. Jadi kalaupun kita hendak menjemput amanah langit, hadirnya buah hati kita, tujuannya bukan hanya sekedar untuk punya anak, tapi juga jauh. Untuk apa? Nantinya adalah untuk begitu tujuan besar yang Allah amanahkan atau embankan kepada kita. Jadi kita harus paham konsep tentang diri kita sendiri sebagai hamba Allah, yaitu manusia. Jadi manusia adalah, kita harus tahu dari apa kita diciptakan, mengapa kita diciptakan, dan untuk apa diciptakan. Jadi kalau saya sebagai praktisi kedokteran kandungan, ada pasien datang, "Dok, saya mau promil." Saya selalu memulai dari hal ini. Kenapa? Kita untuk bisa hamil sebenarnya mudah bagi Allah. Karena beberapa pengalaman empiris, ada yang mungkin belasan tahun, puluhan tahun belum hamil. Mudah bagi Allah ketika usia sudah senja, akan bisa hamil. Barangkali nanti guru-guru di sini juga secara akidah tauhid akan menjelaskan bagaimana konsep kalau Allah sudah ridho, mudah bagi Allah untuk mengabulkan segala permohonan kita. Jadi dari apa kita diciptakan, nanti kita sama-sama mulai bisa bahas. Dan mengapa kita diciptakan? Apakah kita diciptakan hanya untuk, misalnya, untuk mencari makan saja, untuk jadi orang kaya saja, atau untuk menjadi manusia yang selalu bersenang-senang, untuk menikah, lalu punya anak, terkenal di dunia, menguasai dunia? Insya Allah, kalau hanya itu terlalu simpel. Bukankah dunia hanya seujung jari dicelup ke air laut lalu diangkat? Mudah sirna. Jadi harusnya seorang mukmin hari ini ingin menjemput amanah langit dan membahas tentang infertilitas agar Allah ridho menurunkan amanahnya kepada kita. Tujuan kita adalah jauh, adalah tujuan di akhirat nanti, insya Allah. Jadi tafakur dari konsep-konsep diri ini, kita harus paham. Ya, bantu slide panitia. Atau saya di sini bisa menghandle slide? Ya, boleh. Jadi manusia itu sebenarnya sebagai dokter saya ingin mengatakan bahwa kita jangan dipandang hanya jasad dia. Manusia adalah kumpulan atau kesatuan antara ruh dan jasad. Konsep-konsep kehamilan juga tidak lepas dari konsep manusia terdiri dari ruh dan jasad. Dan disinilah kita bisa menjawab tujuan kita ada di dunia ini. Jawaban yang pasti benar adalah jawaban akidah. Jawaban akidah maksudnya apa? Jawaban yang sifatnya berhubungan dengan ruh. Jadi kalau misalnya saat ini saya sharing di sini bahwa kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah kumpulan jasad dan ruh, maka kita yang paling penting adalah bagaimana akidah kita sebagai manusia. Itu tauhid, dan kita tahu ketika Allah menciptakan kita di dunia, Allah mengembangkan, tidaklah Allah menciptakan jin manusia untuk bersujud atau menghambakan diri kepada Allah, dan tujuannya adalah menjadikan manusia sebagai khalifah. Jadi ayah dan bunda yang sudah menikah barangkali atau akan menikah, inilah tujuan yang harus diazamkan dalam kolbu. Allah, izinkan dari rahimku Allah, aku dapat melahirkan khalifah di muka bumi.
Sebelum tahu makna khalifah fil ard ini, kita harus tahu dari etimologi bahasa. Kata khalifah ini, kalau kita bahas khalifah terlalu sensitif barangkali, tapi secara makna kata, khalifah adalah penerus. Penerus dari ayah bundanya, penerus perwakilan bagaimana bumi ini terus bisa tetap terjaga kemakmurannya. Allah izinkanlah kami pasangan suami istri ini dapat melahirkan khalifah-khalifah yang memakmurkan bumi ini ya Allah. Jadi insya Allah itulah tujuan yang harus terazamkan dalam kolbu setiap pasangan ayah bunda ketika ingin menjemput amanah langit. Itulah yang saya sebagai dokter kandungan selalu ingatkan di awal. Karena untuk kita tahu itu, maka kita harus kenal kita. Ada suatu pepatah dari bahasa Arab, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Rabb-nya. Jadi sebagai wasilah kita dititipi jasad, setelah Allah tiupkan ruh sejak dalam kandungan ibu kita harus mengenal diri kita. Karena inilah wasilah untuk mengenal Allah. Dengan cara kita mengenal diri, maka kita mengenal Allah, dan insya Allah kita pun mudah jatuh cinta kepada Allah. Kalau kita tidak mengenal seseorang, kita kenal bagaimana perilakunya, dirinya. Jadi kita harus kenal detail. Nah, salah satu ayat di Al-Fusilat ayat 53, Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menghamparkan afak alam semesta dan dirimu untuk mengenal kebesaran Allah. Jadi salah satu ilmu kedokteran adalah ilmu mengenal tubuh manusia. Insya Allah izinkan inilah ilmu untuk bukan hanya semata-mata untuk sehat atau untuk punya anak. Terlalu simpel kalau tujuan sebagai seorang manusia mukmin, kalau tujuannya hanya itu. Tujuan jangka panjang adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepada Allah. Di sini sebagai dokter saya kembali dengan paham integratif medicine yang saya juga tekuni, bahwa manusia harus dianggap adalah satu harmonisasi antara jasad, akal, dan ruh. Jadi marilah kita sekarang mulai dengan mengenal ruh, dan ada hubungannya dengan masalah infertilitas di sini. Seorang wanita, pernahkah kita tafakur? Kita bisa melihat atau tadabur dari Quran Surat Ali Imran, walaupun saya bukan seorang ahli di bidang ilmu syar'i, tapi ini setidaknya saya ingin sekali mencerahkan. Seorang wanita mulia bernama Ibunda Hanah, istri dari seorang manusia yang dimuliakan Allah yang namanya dititipkan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran. Hannah adalah istri Imron, adalah seorang yang soleh. Ketika Hannah juga sudah usia sepuh, belum mempunyai keturunan, apa yang Hannah niatkan? Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 35, istri Imran Ibunda Hannah berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin dalam kandunganku ini kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, makalah terimalah nazarku. Jikalau seorang pasangan ayah bunda tahu bahwa inilah, Ya Allah, izinkan aku melahirkan generasi penerus yang memakmurkan bumi, izinkan untuk berkhidmat kepada agama ini Allah, insya Allah, Allah pun akan takjub melihat hambanya yang soleh. Dan ini adalah, Quran adalah bersifat hikmah. Dari Quran kita akan mencari ilmu-ilmu yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Jadi yang pertama untuk menjawab mengapa kita sulit hamil, barangkali doa-doa yang kita panjatkan belum takarub kepada Allah, belum khusyuk kepada Allah. Karena sebenarnya sebelum kita berikhtiar, doa adalah bagian dari ikhtiar, itulah yang seharusnya dipanjatkan. Bagaimana kalau kita berdoa sambil merayu Allah? Bagaimana Nabi Zakaria juga mencontohkan. Berkata, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, duhai Tuhanku. Insya Allah dengan dimulailah doa, maka kita kemudian mengenal diri kita sebagai unsur jasadiah, sebagai seorang manusia. Kita tafakur melihat fenomena di negeri tercinta kita. Angka insidensi penyakit yang direkapitulasi dari Riskesdas tahun 2018. Angka kejadian penyakit stroke, ischemic heart disease, penyakit jantung, penyakit TBC, penyakit diabetes mellitus, penyakit kanker, dan juga degeneratif, penyakit kandungan wanita, penyakit hipertensi, merupakan kontributor penyebab kematian di negeri ini. Dan tahukah kita, penyakit nomor 1 sampai 8 adalah penyakit dengan golongan non-communicable disease atau degeneratif. Disinilah di nomor 7, penyakit yang berhubungan dengan ginekologi, wanita ataupun pria, termasuk ruang lingkup dari kesehatan reproduksi. Di sini saya sebagai dokter spesialis obgyn, bahwa ruang lingkup kesehatan menjadi fokus ilmu kedokteran, ilmu obstetrik dan ginekologi adalah kesehatan ibu dan anak, kontrasepsi, reproduksi remaja,
penanggulangan penyakit infeksi menular seksual, pencegahan penanganan komplikasi abortus, kesehatan produksi usia lanjut, dan juga infertilitas yang merupakan topik yang akan kita sharing pada pagi hari ini. Jadi, dan juga termasuk penyakit-penyakit kronis degeneratif keganasan pada wanita yang luar biasa. Kejadian kanker serviks juga Masya Allah, begitu sangat tinggi angkanya. Jadi reproduksi adalah suatu ciri-ciri manusia selain kita bergerak, bernafas, makan dan minum. Reproduksi adalah suatu fungsi manusia yang fitrah, yang secara sunatullah Allah telah titipkan amanah itu sebagai fungsi dasar manusia, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Jadi kalau kita ingin mengenal untuk bisa menjemput amanah langit atau hamil, seorang laki-laki kontributornya adalah sebutir sperma, seorang wanita kontributornya adalah sebutir telur. Masya Allah, Allah izinkan mereka bertemu, lalu terbentuklah zigot. Al-Quran sudah menjelaskannya Masya Allah. Nutfah, sebuah air yang hina, sperma suami, kemudian menjadi alaqah, mudghah, izam, tulang, dan bentuk yang lain sebagai manusia sempurna. Al-Quran sudah menjelaskan. Namun ingat, ayah dan bunda, sebelum kita bicara tentang nutfah, telur apapun sperma, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 sampai 14 bahwa Allah menciptakan manusia dari sulalatun min tin, saripati tanah. Jadi sebelum kita berpikir, oh kontributorku sebagai ayah adalah sebuah sperma, aku sebutir telur, tapi jauh dari kakek nenek moyang manusia, Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Jadi kita jangan lupakan kodrat ini. Dan kemudian setelah dari tanah, Allah, di sini ada satu hadis sahih bahwa sebuah jasad, seorang embrio atau janin dalam kandungan, di sini ada 40 hari pertama, kemudian 40 hari kedua, kemudian 40 hari ketiga, total 120 hari. Kalau dikonversi kepada usia bulan adalah 16 pekan atau 4 bulan. Kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya. Jadi harus diketahui kalau seseorang ingin melahirkan generasi terbaik, generasi Rabbani ke muka dunia, dia harus tahu tujuannya menghadirkan khalifah di muka bumi, dan Allah mohonkan kepada Allah bahwa kita sadar ketika kita hendak hamil bahwa setiap anak manusia selain jasad, Allah telah meniupkan ruh. Pada usia kehamilan 4 bulan atau 16 pekan, kita sudah bersyahadah rububiyah, kita sudah bertauhid. Dan itulah yang kita bawa sampai saat ini, usia dewasa ketika menikah. Sudahkah terjaga tauhid kita? Jadikanlah tauhid sebagai landasan akidah kita untuk menjemput amanah langit. Jadi bukan hanya ikhtiar jasadiyah atau ikhtiar fisik, mau makan sehat, mau hidup sehat, tapi akidah. Tujuan kita belum tahu tujuan yang hakiki itu apa. Karena ketika Allah ingin memberlangsungkan keturunan di muka bumi, Allah ingin bumi ini terjaga. Semoga kita sebagai ayah bunda yang melahirkan generasi yang membawa agama ini besar di zamannya, insya Allah. Jadi ketika usia 4 bulan, seorang ibu dan seorang ayah memohonlah. Bukan hanya makan asam folat yang utama. Panjatkan doa-doa kepada Allah, ya Allah. Karena disinilah dalam satu hadis sahih, ditentukanlah rizkinya, batas umurnya, amalnya, dan tergolong orang yang celaka ataupun tidak. Jadi kenapa ini? Dihubungkan dengan aspek ilahiyah. Saya ingin mengkolaborasikan mindset kita sebagai hamba Allah, bahwa ketika kita sudah bertauhid, bahwa ini tidak perlu sebenarnya riset. Riset bukan untuk membuktikan. Namun saya yang berkecimpung di ilmu biologi dasar saat ini, berkecimpung di epigenetika, Masya Allah, ada hubungan apa yang dihubungkan antara nenek buyut kita kepada keturunan yang kita lahirkan. Apakah kita sebagai pasangan ayah bunda hendak hamil lalu melahirkan anak keturunan hanya yang lahirkan manusia seperti itu? Ih cakep, ih ganteng, ih sehat, ih gemuk. Kalau hanya itu hanya sebatas jasa dia dan sebatas duniawi. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan akidah kita, Allah dari ilmu-ilmu yang berasal dari Quran, dari hikmah yang berasal dari ayat-ayat Quran, dari sunnah, dan dari riset yang saat ini sudah dipublikasi internasional secara dunia, ini sudah dibuktikan bahwa perangai perilaku, bahkan jasad dan fisik seorang ayah dan ibu, termasuk juga jiwa seorang ayah dan ibu atau nenek, kakek, buyut itu menurun kepada anak keturunannya. Jadi ini harus dibenahi di hulu.
Sebagai dokter, kalau hanya sebagai dokter yang bekerja di hilir, tidak akan selesai problem masyarakat, problem umat di negeri ini. Tapi kalau kita bisa bergerak di hulu, tafakur bagaimana mengedukasi pasangan muda yang ingin menjemput amanat langit, Allah, aku harus kuatkan azamku melahirkan khalifah di muka bumi, pewaris agama ini Allah. Aku harus memperbaiki diriku, bukan hanya makanan sehat jasadiah, tapi juga ruhku, kolbuku. Bayangkan satu riset di sini, di Swedia tahun 2014 dari ilmu bidang epigenetika, seekor tikus jantan di suatu eksperimental diberikan suatu terapi kejut listrik, didudukkan di kursi kejut listrik yang di depannya dihadirkan aroma asedofinon apel yang wangi yang tentunya lezat. Namun sang tikus, ya buyut tikus laki-laki ini diberikan suatu memori dalam otaknya bahwa kalau dia mencium aroma apel yang wangi asedofinon, tubuhnya kesakitan. Dan kemudian seiring waktu berjalan, sang tikus jantan kemudian bertemu tikus betina berketurunan. Tahu tidak, sampai keturunan keempat, subhanallah, cicit dari si tikus jantan tadi begitu ditemukan dengan apel, lari tunggang langgang. Padahal sang buyut tikus tidak pernah curhat kepada keturunannya tentang bagaimana dia traumatik, takut mencium aroma asedofinon, padahal dia tidak sadar bahwa dia sedang diintervensi dengan kursi kejut listrik. Jadi kalau ayah bunda yang sudah mau ingin menjemput amanah langit dan juga ingin menjawab mengapa saya sulit hamil, barangkali Allah ingin kita muhasabah diri, barangkali Allah ingin memperbaiki akidah dan tauhid kita, barangkali Allah ingin meluruskan tujuan kita agar kita melahirkan generasi terbaik di muka bumi. Dan ini sudah dibuktikan secara riset epigenetika. Jadi untuk itu saya ingin menuntun, sharing, sebelum kita memandang, oh di depan ada dokter medis, seonggok manusia yang sifatnya jasa dia. Sebelum kita melihat misalnya bangunan pun, Burj Khalifah yang tinggi hampir 1 kilometer, Burj Khalifah juga dibangun oleh sebulir pasir. Demikian juga sebagai seorang jasad manusia, sebelum manusia itu sempurna terlahir sebagai seorang bayi, kita dimulai dari sebutir 그렇게 생각해? Iya. Baik para jemaah sekalian. On. Baik para jemaah sekalian, sembari kita menunggu koneksi Dr. Meti ya, qadarullah, mungkin ada 1-2 hal. barangkali agak terputus. Jadi setelah kita paham tentang ruh kita, bahwa kita tujuannya adalah untuk memiliki usaha untuk menjemput amanah langit adalah untuk melahirkan khalifah, penerus, apa yang diharuskan? Gen-gen terbaik untuk melahirkan generasi Rabbani yang menggenggam Quran sebagai sumber akidah yang akan dijaga sampai akhir zaman insyaallah. Jadi saya di sini ingin sharing sebelum melihat seorang wanita, seorang bayi yang terlahir. Saya akan ulang tadi, ketika melihat saya, sosok manusia, Dr. Meti, ataupun melihat bangunan seperti Burj Khalifah yang tinggi. Burj Khalifah yang tinggi juga dibangun dari sebulir pasir. Kita seorang manusia, tadi sudah sepakat ketika manusia mengenal dirinya, maka kita akan mengenal Robnya. Kita harus mengenal bagaimana kita sangat kecil dibangun oleh ratusan triliun sel, di mana sel ini akan membangun suatu jaringan. Jaringan membangun suatu organ. Organ reproduksi, baik laki-laki dan wanita juga dibangun oleh ratusan miliar sel.
Jadi kalau kita ingin mengatasi sesuatu permasalahan, kenapa ya sel telur saya kok tidak berhasil ovulasi? Kenapa ya kok sel sperma saya kurang? Itu semua sel. Dan Masya Allah, ternyata setiap sel kita adalah merupakan kumpulan dari DNA. Karena setiap sel adalah punya inti sel, dan di dalam inti sel punya materi genetik yang akan memerintahkan sel tubuh kita mau berfungsi menjadi apa. Ini diketahui dari satu ilmu yang disebut precision medicine. Saya bergerak juga di ilmu bioinformatika, bagaimana kita bekerja mengkombinasikan ilmu informatika dengan ilmu biologi. Di sini saya bisa sharing bagaimana sel kita yang 100 triliun dikomandoi oleh blueprint kita DNA. Jadi kalau kita berpikir, kenapa sel telur kita, kenapa sel sperma saya tidak baik, ini semua DNA-nya sama. Jadi kalau seorang ayah punya keturunan, terus ada kasus anaknya tidak diakui, cek sperma, cek DNA, insya Allah sudah familiar barangkali di kita. Dan DNA itu adalah apa? Kode-kode pasangan atau kromosom, di mana kromosom juga dibangun oleh DNA, dan DNA adalah susunan asam amino dan merupakan blueprint setiap manusia. Sebelum arsitek membangun rumah, ada gambar blueprint bagaimana mapping untuk membangun suatu ruangan misalnya, dan manusia juga begitu. DNA-nya untuk membangun sel telur, DNA membangun sel sperma, itu sudah ada. Yang sunatullah Allah secara dalam Quran kita yakin, Laqad insana fi ahsani taqwim. Quran surat At-Tin ayat 4, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Kalau saat ini kita sakit, kalau saat ini kita menderita sesuatu penyakit yang sifatnya degeneratif, barangkali kita harus muhasabah diri. Tidak mungkin ya Rob, engkau jolim padaku sehingga aku seperti ini. Pasti ada yang salah, ada ilmu yang belum kupahami, ilmu yang memang berdasar dari Quran, bahwa ada konsep kesempurnaan diri manusia yang belum kita pahami. Kita harus sadar bahwa setiap hari manusia itu 50 sampai 70 triliun sel, billion sel, ya bukan juta lagi, miliar sel daily itu harus mati terprogram yang disebut apoptosis. Masya Allah. Sadarkah kita kalau kita sedang mandi saat ini ada kulit daki, itu bukan daki, itu sel kulit yang harus mati terprogram dan harus diganti kembali sejumlah itu juga. Proses keseimbangan dalam tubuh manusia juga Allah telah firmankan dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7 bahwa manusia diciptakan Allah dengan susunan tubuh seimbang. Lagi-lagi ilmu inilah berasal dari Quran. Saya bekerja sebagai dokter, textbook kedokteran konvensional saya pelajari, namun konsep keseimbangan saya temukan dalam Al-Quran. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan, bahwa ilmu yang terbaik adalah ilmu yang berasal dari Quran dan orang yang menyampaikannya. Sebagai dokter saya ingin mengembalikan ilmu ini adalah ilmu yang berasal dari Quran walaupun ilmu kedokteran. Jadi konsep-konsep penyakit degeneratif infertilitas adalah ketidakseimbangan bagaimana sel tubuh kita bisa bersiklus. Sehingga mungkin barangkali terjadi kematian sel yang terlalu banyak, pembelahan sel yang terlalu banyak menjadi penyakit kanker. Atau kematian selnya menjadi lebih cepat, selnya tumbuh tidak ada yang disebut penuaan dini atau disebut penyakit degeneratif. Apa arti etimologi dari kata degeneratif? Kegagalan sel untuk bisa bersiklus tidak mampu, D itu kegagalan, tapi kita harusnya regeneratif. Jadi degeneratif adalah penyakit-penyakit yang selnya tidak lagi mampu beregenerasi karena yang empunya badan tidak mencukupkan bahan baku untuk siklus sel 100 triliun sel yang harusnya maintenance. Masya Allah. Jadi inilah yang ingin saya ingatkan sebagai seorang dokter yang bergerak di basic science. Saya seorang peneliti di bidang epigenetika. Saya ingin berbicara yang kecil-kecil karena kalau bicara terlalu besar kita tidak paham akar permasalahan di hulu seperti apa. Jadi akar permasalahan itu adalah penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif ini luar biasa, bahkan dari WHO tahun 2008 itu risetnya secara steep increase dari tahun 2000 sampai 2030, angka kematian manusia di muka bumi sebanyak 7 miliar itu adalah penyakit kanker. Yang kedua penyakit stroke, yang ketiga penyakit jantung koroner. Semua itu kategori penyakit degeneratif. Allah, kalau begitu manusia kurang ilmu, bagaimana dia bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sebagaimana Al-Quran telah firmankan, Quran surat Al-Infitar ayat 7, silahkan dibaca. Aku telah menciptakan manusia dengan susunan tubuh seimbang. Lalu kenapa tidak seimbang? Inilah, barangkali kita kurang ilmu. Dan infertilitas termasuk kategori penyakit degeneratif. Untuk menjawab itu, saya mencoba mentabulasi, merekapitulasi bahwa gangguan infertilitas sendiri adalah suatu definisi yang disepakati bahwa 1 tahun menikah tanpa
pengaman, tanpa kontrasepsi, dan juga tidak LDR tentunya, itu tidak berhasil hamil. Ada yang infertilitas primer atau yang sekunder. Yang primer merupakan tidak pernah hamil sama sekali. Kalau sekunder, walaupun dia sudah punya anak satu, dia tidak bisa kunjung hamil. Ataupun hamil, dia mengalami keguguran yang berulang atau recurrent pregnancy loss. Nah, inilah terminologi yang kita pahami. Kalau saya sudah kategori setahun di rumah tangga belum hamil, Allah, aku luruskan niatku untuk melahirkan khalifah Allah. Semoga engkau ridho. Semoga engkau ridho terhadap ikhtiar yang akan kami lakukan, baik ayah dan bunda. Saya harus cari tahu, apakah saya ada kegagalan ovulasi? Apa itu ovulasi? Kegagalan sel telur untuk mencapai kematangan. Jadi kalau kita dikasih secara fitrah haid pada kamu wanita, itu menjadi suatu pelajaran juga untuk kita tadaburi, kita tafakuri. Anovulasi adalah suatu siklus haid yang tidak normal karena tidak ada telur yang berhasil matang dan tidak mampu membuat feedback mekanisme hormonal secara seimbang. Sehingga telurnya gagal matang, bahkan bisa tidak haid sampai 3 bulan, bahkan bertahun-tahun. Beberapa kasus di lapangan juga saya menemukan kasus anovulasi sekitar 5-25% penyebab infertilitas. Nanti kita akan mulai urai pelan-pelan agar mungkin bahasanya yang sangat ilmiah untuk sahabat-sahabat yang bukan berkecimpung di bidang kesehatan akan paham, sehingga ilmu ini bukan masuk kanan keluar kiri tapi tersemat dalam kolbunya, insya Allah. Semoga Allah ridho. Yang kemudian adalah faktor tuba, saluran telur. Saluran telur adalah saluran yang menghantarkan dari ovarium atau indung telur sebutir telur yang sudah matang untuk menunggu sang pujaan hati suaminya. Itu sebutir sperma yang akan menuju ke tempat saluran telur yang disebut tuba falopi. Dan kalau ini faktornya tersumbat, 15-25% menjadi penyebab anovulasi yang sifatnya jasadiah. Kemudian faktor serviks imunologi. Kadang-kala ada pasien, dok, saya sudah periksa dok, ternyata saya menderita antibodi anti sperma. Ketika suami saya masuk ke tubuh saya punya antibodi yang menolak sperma suami saya. Subhanallah, kenapa bisa begini ya? Gitu. Ternyata banyak faktor-faktor imun yang perlu kita juga ulik. Karena imun adalah suatu garda terdepan pertahanan tubuh manusia. Sebenarnya secara sunatullah Allah telah amanahkan sejak anak manusia berada dalam kandungan ibu. Yang kita kenal dengan innate immunity, kekebalan bawaan secara fitrah. Dan innate immunity inilah yang tidak terjaga setelah kita lahir karena kita kurang ilmu menjaganya, yaitu adalah misalnya respon yang terlalu berlebihan, menjadi hiperreaktif, menjadi autoimun. Autoimun adalah bagaimana sel imun menyerang tubuh sendiri. Sel sperma itu bukan benda asing. Itu sel tubuh manusia, apalagi suami kita. Kenapa dianggap benda asing? Sehingga antibody reject. Ini yang perlu kita ketahui secara mendetail nantinya. Kemudian infertilitas pria, dalam hal ini kontributornya 50%, hampir 50% karena untuk bisa ikhtiar hamil secara ikhtiar jasadiah, kita diperlukan sperma dari mulai jumlah setiap ejakulasi minimal 20 juta dan bergerak maju sekitar 50% atau lebih dan bentuknya harus sempurna, proporsional antara kepala sperma dan juga ekornya. Dan faktor-faktor inilah yang harus kita tafakuri, harus dicari tahu. Kalau mau promil kita nggak ukur diri tentang ini, bagaimana ikhtiar kita bisa sempurna? Karena kita secara ikhtiar di dunia ini memang harus ada yang kita kerjakan. Doa sudah dipanjatkan, kemudian ikhtiar jasadiah juga kita harus lakukan. Nah, disinilah kita harus mengetahui penyakit-penyakit berhubungan dengan reproduksi wanita dan juga pria. Saya memfokuskan kepada wanita karena saya sebagai dokter obstetri, karena ilmu harus diemban kepada orang yang ahlinya. Di sini saya mengkhususkan ilmu reproduksi wanita, walaupun mungkin bisa di sharing yang sama untuk pria. Disinilah kita tafakur untuk bisa mengulik kesehatan reproduksi, bukan hanya sebatas rahim, saluran telur, ataupun ovarium saja yang kita soroti. Masya Allah, ternyata ada feedback mekanisme dari otak sampai ke organ target. Jadi kalau kita bicara ke dokter Meti, dok saya mau promil, saya selalu berpikir dari mulai hulu, otak. Kadangkala otak ini bukan hanya bersifat mengatur hormon, otak ini menyimpan suatu sistem emosional. Misalnya bagaimana kita cemas ya, karena aksis dari HPA, hipotalamus, pituitari otak kecil dan juga adrenal adalah suatu impuls dari panca indera memberikan rasa takut. Jadi kalau ada orang panca inderanya misalnya melihat kengerian, telinganya mendengar sesuatu yang mengerikan, dibentak, maaf, nauzubillah, memiliki pasangan yang galak, tubuhnya kulitnya, panca indera kulitnya banyak disakiti, hidungnya menggunakan mencium sesuatu yang tidak baik, padahal Rasulullah sudah mencontohkan
Aku mencintai istri-istriku dan wangi-wangian. Aromaterapi bukan ajaran orang Prancis, tapi Rasulullah kita. Bahkan minyak wangi kesukaan Rasulullah adalah ambar dan emas. Ambergris dan juga kasturi. Apakah kita sudah menstipulasi hidung kita? Apakah kita hanya mencium barangkali aroma-aroma yang kurang baik? Sehingga impuls-impuls inilah yang mengaktifasi. Misalnya yang buruk-buruk kita simpan di otak, maka hormon yang memang secara sunnatullah Allah titipkan, fight and flight, itu adalah hormon adrenalin atau kortisol, mengaktifasi suatu jaras yang mengganggu jaras hormon antara otak dengan sistem reproduksi. Jadi orang yang cemas mengaktifasi kelenjar hormon HPA, adrenal. Apa itu adrenal? Suatu saraf yang terlibat dalam kelenjar neuroendokrin mengaktifkan kortisol, kortisol mengaktifkan adrenalin, seluruh pembuluh darahnya mengecil atau vasokonstriksi. Dan bagaimana mungkin nutrisi, oksigenasi itu sampai kepada target organ, sampai kepada sperma, sampai kepada sel telur. Jadi untuk membenahi kenapa saya itu tidak ovulasi, saya spermanya kurang, barangkali ada otaknya menyimpan kengerian, rasa takut, rasa cemas, rasa depresi. Sebagaimana tadi, seorang buyut tikus jantan menyimpan rasa depresi yang diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi bayangkan ini dilihat. Ini satu foto bagaimana kita melihat sel telur kita menghasilkan folikel matang. Masya Allah gitu. Ini satu hormon yang memang diaktifasi telur ini untuk keluar bukan sekonyong-konyong keluar dari sel telur dari ovarium. Tapi ada yang memerintah dari otak, kemudian menghasilkan hormon GnRH, gonadotrophic releasing hormone, kemudian turun LH dan FSH juga di otak, lalu menyuruh ovarium, hai sel telur, tolong dong kamu mateng. Secara impuls hormon dari otak ini keluar. Puncaknya pada hormon hari ke-14 dari pertama haid, sel telurnya matang dan dia keluar dari saluran dari telur sel ovarium maksudnya ke saluran tuba tadi dan insya Allah tidak tersumbat, dia menanti di tempat yang sempit sang pujaan hati yaitu sebutir sperma. Konsep-konsep inilah yang harus difahami. Kalau begitu kita harus jaga. Kenapa? Wanita di sini. Allah memuliakan wanita. Baik Rasulullah, bagaimana seorang sahabat bertanya, siapa yang harus kumuliakan ya Rasulullah? Ibumu, ibumu dan ibumu. Apa yang terjadi pada seorang ibu? Allah menitipkan amanah untuk dilahirkan menjadi khalifah pemakmur bumi adalah ovarium yang sel folikelnya tidak pernah bertambah, namun akan terlalu berkurang. Seorang ayah dan bunda misalnya yang sudah punya keturunan, kalau ada anak kos, ada anak yang mau kuliah, bunda saya mau kuliah ke Bandung, baik anakku saya percaya padamu, saya berikan uang kuliah 1 miliar untuk bekal kamu selama 5 tahun kuliah S1. Jarang ayah seperti itu ya. Ini saya analogikan, Allah menitipkan 2 juta sel telur saat seorang janin berusia 20 minggu dan Allah titipkan cash dan Allah akan membuat itu secara sunnatullah habis ketika seorang wanita itu mengalami fase menopause. Beda dengan pria. Pada pria setiap 3 bulan sel sperma itu selalu diproduksi dari testis. Jadi untuk itu kamu wanita jagalah benar-benar kesehatan reproduksi. Karena kalau kita salah langkah, maka sel telur kita akan habis secara prematur, yaitu kita gagal, kita misalnya menopause dini atau prematur failure, ovarium failure gitu. Maka sel telur kita ini akan habis dan bagaimana kita bisa menyiapkan sel telur di saat kita masa subur. Jadi beginilah yang ingin saya sampaikan. Ketika seorang wanita itu haid, mari kita tafakur diri. Allah, hari ini haid hari pertama. Lihat ilustrasi di layar. Bagaimana sebuah growth of follicle kecil. Jadi sel folikel yang dititipkan 2 juta, kemudian terjadi regresi pada bayi sudah lahir berjumlah 300.000, ketika kita pubertas atau menarche jadi tinggal 50.000, dan ketika menopause habis, ketika usia 20 sampai 30, sel-sel primordial itu direkrut oleh hormon yang disebut FSH dari otak. Ayo sel primordial, matenglah kamu. Ukuran 1 mili, nanti sampai hari ke-14 berukuran hampir 20 mm. Nah ini fase-fase ketika dia perlu bahan baku. Dan ingat bahwa hormon steroidal atau hormon gonad itu sumber bahan bakunya adalah lemak. Yang ini suka salah kaprah seorang wanita dan juga pria yang juga punya hormon tentunya. Bahan baku yang ditumpuk di badannya adalah lemak yang kurang baik. Kalau kita secara kedokteran kita pergi periksa laboratorium, saya mau periksa kolesterol gitu ya, pasti dilihat ada kolesterol LDL, HDL gitu ya, trigliserid gitu. Kita harus paham, di sini saya sharing bahwa hormon ini dibangun oleh lemak, proses steroidogenesis lemak ya, itu dikonvert dari hormonnya adalah kolesterol.
Jadi kalau yang ditumpuk asupan makanannya kebanyakan lemak yang jenuh, terbayang tidak bahan baku hormon di badan kita bukan bahan baku hormon yang fitrah. Dan bagaimanapun hormon disebut dalam bahasa kedokteran adalah first messenger, pembawa pesan. Kalau pesannya sudah salah, bagaimanapun yang menerima jadi salah terima. Jadi kalau otak sudah bawa pesannya salah, misalnya saya dibawa pesan ada surat dari Jakarta sampai ke rumah saya, tapi pesannya nggak nyampe ke saya karena barangkali alamatnya salah tulis gitu ya. Sama kayak tadi bahan bakunya kolesterol tidak baik. Kita pahami kolesterol baik itu apa dok gitu. Islam sudah mengajarkan. PUFA, polyunsaturated fatty acid, monounsaturated fatty acid. Apa itu? Minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu minyak zaitun. Sudahkah orang untuk program hamil minum minyak zaitun? Allahu a'lam bisawab. Yang ada cuma tahu minum tablet dan kapsul vitamin. Ya Allah, inilah ilmu-ilmu yang harus saya sharing bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu hasil tadabbur dan tafakur sebagai seorang yang mungkin berkecimpung dalam bidang ilmiah, namun saya tidak akan pernah lupakan bahwa ilmu ini harus kita ingatkan dari Al-Quran dan juga hadis dan sunnah-sunnah. Jadi inilah yang harus kita tahu tadi otak. Bagaimana otak adalah suatu komando 11 sistem organ tubuh, Masya Allah. Jadi kalau ada otaknya ini menyimpan memori yang buruk, panca inderanya difungsikan menerima suatu sensorik yang tidak baik, baik pendengarannya tidak pernah mendengar tilawah Quran gitu ya, memandang sesuatu hanya memandang sekilas saja. Sebagai seorang yang ulul albab, pandanglah ciptaan Allah di muka bumi. Ali Imran ayat 190 sampai 1911 ada kalimat yang mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia. Mungkin memandang saat ini di Jambi sedang hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, Engkau turunkan hujan, hujan membasahi bumi, lalu Engkau tumbuhkan biji-bijian sebagaimana Al-Qur'an Engkau firmankan, menumbuhkan buah, lalu buahnya kumakan. Allah, sesungguhnya tidak sia-sia. Pernahkah mata kita memandang seperti itu? Karena kalau kita sudah memungsikan panca indera kita hal-hal yang terpaut kepada Allah, itu akan tersimpan di otak, dan maka otak kita akan menyimpan sesuatu yang sifatnya adalah yang baik dan membuat jiwa kita menjadi jiwa yang kolbun salim. Kalau jiwa sudah tenang, maka apa? Otak memerintahkan suatu hormon-hormon secara fitrah tepat sasaran. Bayangkan bagaimana ini otak mengeluarkan beratus ribu jenis hormon ya, releasing hormon ke target organ. Termasuk di sini adalah rahim dan juga testis ya, testis juga itu adalah pusat komandonya otak. Membenahi infertilitas bukan masalah gonado ginekologi. Ada juga kita sinergi dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syaraf otak. Nah, jadi inilah kita lihat bagaimana kita memandang organ tubuh kita agar ini menjadi makin besar kecintaan kita kepada Allah. Engkau maha sempurna Allah, aku maha kecil. Seorang wanita, kita harus paham bagaimana sperma itu masuk ketika kita menikah, pasti menikah dengan cara yang baik. Sebelum kita melakukan jima, kita berdoa kepada Allah, sholat, karena kita akan melahirkan, insya Allah, Allah ridho menghasilkan khalifah-khalifah penerus agama ini. Inilah ayah berkontributor mengeluarkan sperma yang 20 juta tadi. Masuk ke vagina, kemaluan luar, maaf. Disinilah kalau wanita, kita fikih taharoh saja belum selesai, bagaimana personal hygiene kebersihan tidak dijaga, ini kotor, ini infeksi, yang ada tumpukan keputihan, bagaimana sperma bisa masuk. Jika kita ingin masuk ke rumah yang bersarang laba-laba, penuh sampah, barangkali pun kita enggan masuk ke dalam rumah tersebut. Sama, sperma juga sel makhluk hidup. Ketika memasuki rongga yang tidak baik, tidak kotor, dia akan musnah, akan mati sebelum dia mampu menembus rongga rahim. Bayangkan, kemaluan luar 7-9 cm, rahim 7-9 cm, masuk saluran tuba yang sangat kecil 5 mm. Kalau ini tersumbat karena keputihan kronis, radang, melekat, maka bagaimana dia bisa menunggu pujaan hati sperma bisa menembus. Ini faktor ini saja barangkali banyak wanita tidak tahu bahwa selain lendir serviks, kemudian sel telur, ovarium yang mampu matang hari ke-14 menyiapkan sel telur yang berukuran 20 mili, tidak ada obstruksi atau sumbatan tubanya, dindingnya juga tumbuhnya dinding rahim seiring dengan kematangan telur. Jadi ini yang harus diketahui para ibunda, para akhwat. Kalau tidak haid 3 bulan, bukan rahimnya itu penuh dengan darah haid, tapi sel telurnya yang gagal matang. Karena sesungguhnya yang menumbuhkan dinding rahim adalah sel folikel telur. Jadi jangan sampai nggak uring-uringan, dok saya setahun nggak haid, ini kayaknya bentar lagi perut saya meletus, darah haid saya nggak keluar. Tidak seperti itu. Karena apa? Ingat tadi folikel telur yang memerintah dia matang adalah otak.
Itu yang dibenahi otaknya, pemikirannya, mindsetnya, jiwanya. Nah, jadi itu yang harus diketahui tentang dinding rahim. Apakah reseptif atau tidak. Kemudian hormon. Ingat tadi hormon dari otak juga, releasing hormonnya. Kemudian, untuk laki-laki, testis juga hampir sama dengan ovarium kanan dan kiri, dua organ kecil di dalam skrotum. Inilah pabrik produksi sperma. Beda dengan wanita tadi, wanita sudah punya bahan baku telur sejak dalam kandungan ibu dan tidak bisa bertambah, tapi laki-laki masih bisa. Alhamdulillah para ayah, walaupun mungkin sudah sepuh, masih bisa membuat kontributor menghasilkan sperma. Dan di sini juga sama, saluran yang begitu ribet itu juga tidak boleh ada sumbatan. Makanya perlu dideteksi apakah kita mengalami varikokel, penyumbatan. Ini perlu ditelisik. Karena secara jasadiah adalah salah satu sarana bagaimana sel sperma bisa keluar dari rongga testis tadi. Juga termasuk cairan semen di sana, juga tidak boleh ada koagulasi yang berlebih. Ini standar bagaimana WHO mengeluarkan volume sperma minimal, jumlahnya 20 juta, bergerak, ya bentuknya harus 50% baik. Inilah harus diperiksa. Jadi seorang yang ingin hamil, step pertama seorang istri tadi sudah saya katakan, periksa hal-hal minimal USG, kemudian mengetahui apakah saya telur ya, periksa parameter hormon-hormon yang berhubungan di sana. Laki-laki juga para ayah, periksakanlah spermanya. Barangkali dari segi jumlah, dari segi pergerakan dan bentuk juga bermasalah. Dan ini bisa kita pelan-pelan urai permasalahannya. Nah, ini saya kembali kepada wanita. Permasalahan tentang kebersihan tadi, kita fikihnya kita yang pertama adalah taharoh, kebersihan. Kita ingat, bayangkan kalaupun kita hanya istinjak dengan air saja, kita sudah tidak usah khawatir karena Allah itu sudah menitipkan cervical innate immunity, sistem kekebalan tubuh bawaan seorang anak manusia. Jadi sistem imunitas itu ada yang innate, bawaan secara fitrah sejak manusia dalam kandungan ibunya, kemudian lahir dan seterusnya. Sistem kekebalan tubuh bawaan yang disebut misalnya mungkin mengenal sel darah putih ya. Sel darah putih itu ada monosit, ada makrofag ya. Di sana ada dendritic cell. Itulah sistem garda terdepan sistem kekebalan tubuh. Misalnya sebuah kompleks perumahan, ada security post gitu. Itu security postnya dalam merupakan kekebalan bawaan. Jadi kalau ada maling, dia garda terdepan yang menghancurkan. Sama dengan manusia. Sel kekebalan tubuh bawaan juga ronda atau menjaga port di enter. Misalnya di sini saya khususkan saluran reproduksi wanita di serviks, itu sudah mereka nongkrong di sana. Sistem kekebalan tubuh. Dan mereka itu akan nongkrong di sana kalau kita menjaga flora normal vagina, yaitu pH 4,5, 3,5 sampai 4,5. Jadi kalau wanita misalnya pH itu kan sudah fitrah 3,5 sampai 4,5. Misalnya kita terlalu berlebihan, kita rempah ratus berlebihan, kita menggunakan panty liner sepanjang hari, kita menggunakan pakaian berlapis-lapis. Oke, kalau keluar rumah kita menutupi aurat secara kafah. Tapi kalau dalam rumah kita tetap seperti ini, maka kelembaban akan sangat bertambah, pH-nya berubah, kuman sistem kekebalan tubuhnya juga turun. Karena apa? Ternyata Masya Allah, sistem kekebalan tubuh bawaan dijaga yang disebut dengan mikrobioma, atau bakteri baik, atau jamur baik, atau virom baik. Saya berkecimpung juga dalam bidang ilmu mikrobioma, atau kalau bahasa awam probiotik. Probiotik bukan kita lihat probiotik suplemen ya. Kita punya sel tubuh 100 triliun sel, dan Allah menitipkan satu sel dijaga 10 kuman baik. Masya Allah. Kita ini dijaga sama Allah, dititipkan makhluk jasad renik. Disinilah kita bisa ambil iktibar bahwa kita manusia harus rahmatan lil alamin, termasuk makhluk jasad renik yang mendiami tubuh kita. Kita bicara rahmatan lil alamin dengan makhluk di luar tubuh. Di tubuh kita, apakah kita sudah paham menjaga kestabilan mereka di sana? Misalnya di organ reproduksi, tubuh kita tidak kita jaga kestabilan mikrobioma. Karena kita salah dari segala lifestyle kita, dia punah. Bahkan inilah pemicu terjadi penyakit autoimun. Secara ilmiah, seorang penderita autoimun termasuk antibodi antisperma, diperiksa kandungan mikrobiomnya itu sampai 0, sehingga sistem imunnya menyerang tubuh karena tadi penjaganya musnah. Ibarat kompleks memecat security, kemudian maliknya masuk dengan mudah. Dan itulah kuman oportunis atau infeksius mudah menginfeksi saluran reproduksi wanita. Jadi sebagai manusia yang punya hati yang begitu rahman, karena sifat Allah juga rahman,
Kita tidak boleh menyalahkan kuman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kuman keputihan, kuman TBC, Allah. Kuman juga bertasbih kepada Allah. Tidaklah Allah menciptakan seluruh yang ada di langit dan bumi kecuali bertasbih kepada Allah. Barangkali aku yang jolim sehingga kuman baikku musnah, sehingga datanglah kuman oportunis. Kuman yang punya kesempatan menginfeksi ke dalam saluran kemaluan kita. Disinilah kalau tidak sadar ketika kita baru haid, kita kotor gitu ya, pakai pakaian, ceboknya sembarangan, suka nahan pipis, pola makan yang sangat miskin serat. Karena ingat, kuman-kuman itu adalah suatu dekomposer, dan dia itu sebenarnya secara fitrahnya dia suka makanan bukan makanan olahan. Sehingga kalau ada penggiat makanan alami, vegan diet ya, misalnya makanan raw food, itu sesungguhnya kalau Rasulullah mencontohkan makanlah buah sebelum makan makanan pokok, ada hadis sahihnya, Rasulullah disuguhkan daging dan juga kurma, Rasulullah mulai makan makan buah dulu. Jadi kalau misalnya di Medan ada acara seremonial nasi kotak, ada pisang, ada jeruk, makan dulu serat-serat dari sayur tersebut. Kita memberi makan kuman baik kita yang berjumlah 1000 triliun agar innate immunity, kekebalan tubuh kita performance. Apalagi pada fase siklus menstruasi pertengahan kita lupa makannya hanya tepung, bakso, hanya kentang goreng, hanya ayam goreng. Itu semua kuman tidak suka. Akhirnya timbul perubahan pH. Begitu perubahan pH timbul, matilah kuman baik, masuklah kuman oportunis, terjadilah keputihan. Termasuk juga kehamilan. Ibu-ibu yang hamil sangat suka buang air kecil, jangan sampai lupa menjaga personal hygiene di saluran reproduksi luar. Dan juga bagi yang menggunakan KB hormonal harus ukur diri. Perubahan pH akan mutlak terjadi pada orang yang menggunakan KB hormonal, baik itu pil maupun suntik maupun implan, membuat lendir serviks juga lebih mudah membunuh kuman-kuman baik di sana. Kuman baik di sana misalnya lactobacillus, bakteri asam laktat. Inilah yang membuat kita menjadi simbiotik. Jadi kalau ini tidak terjadi, akan terjadi vaginal dysbiosis. Apa itu? 70% wanita di dunia mengalami ini karena dia tidak tahu menjaga mikrobiom dalam tubuhnya, khususnya di reproduksi. Ingat, kuman dari saluran hidung, mulut, semua ada kuman dan mereka makanannya sama. Jadi tidak perlu pusing, ini makan untuk kuman baik di kemaluan, ini makan kuman baik di bulu hidung, tidak. Makanannya sama, mereka semua suka yang disebut resistant starch. Resistant starch adalah serat. Serat itu berasal dari apa? Dari makanan alami, yaitu sayur, buah, dan biji-biji yang kita makan secara istiqomah setiap harinya. Jadi, kalaulah sudah sistem imunnya lemah gitu ya, penyakit infeksi misalnya, PID, penyakit pelvic inflammatory disease, apa itu? Radang, apa yang diserang? Tubanya lengket. Ketika kita melakukan pemeriksaan hysterosalpingografi ya, melihat saluran dari reproduksi, lengket. Terus tidak paten, kata dokter radiologi. Apa itu dok? Adanya penyumbatan. Bagaimana bisa hamil secara jasad? Penyumbatan itu membuat sperma tidak mampu mengunjungi sel telur. Apalagi, ini contoh penyakit non-malignan, yaitu kista ovarium. Ovarium adalah suatu organ indung telur di mana selnya adalah diperintahkan untuk bisa berproliferasi, itu diperintahkan oleh otak. Ada gonadotrophic releasing hormone, GnRH dan FSH. Kalau tadi otaknya sudah baik, maka perintah hormonnya juga baik, maka sel ovarium yang disuruh untuk membesar tadi ya, dari 1 mm sampai ukuran 20 meter juga secara fitrah akan seperti itu. Tapi tadi lupa, saya ingatkan kembali bahwa hormon steroid gonad adalah bahan bakunya kolesterol. Yang dimakan adalah kolesterol buruk yang dominan. Makanya kemudian respon dari sel ovariumnya membengkak, hipertrofi atau proliferasi selnya begitu luar biasa sehingga timbullah yang disebut kista ovarium. Kemudian ada hormon itu tadi kalau estrogennya berlebih. Kemudian ketika ovariumnya membesar, sel telurnya folikel membesar, membuat hormon estrogen meningkat, dinding rahimnya menebal, kemudian haid tak kunjung berhenti. Perdarahan, haid, menometroragi. Ini salah satunya. Kemudian ada lagi, ini bagi orang-orang yang juga kolesterol tinggi, kemudian dia di-switch ke arah androgen atau testosteron. Akhirnya apa? Menghambat terjadinya kematangan sel telur, sehingga didiagnosislah PCOS. Ini karena hormon yang tidak perlu banyak
tubuh kita, tapi kita mengandungnya banyak, sehingga terjadilah penyakit sel telurnya bantet, tidak mampu mencapai ukuran 20 mm, sehingga sel sperma ketika mau bertemu, kok sel telurnya masih anak balita gitu ya, akhirnya gagal ovulasi, sehingga dinding rahim tidak berhasil tebal, sehingga haid tak kunjung datang, melebihi mungkin barangkali lebih dari 40 hari, atau bahkan ada yang sampai 1 tahun. Inilah problem yang sebenarnya kita bisa tafakur Allah. Sebenarnya aku sakit bukan karena Allah zalim, karena aku kurang ilmu menjaga keseimbangan tubuhku, yang Engkau telah firmankan dalam Quran bahwa aku telah seimbang Allah. Ampunilah aku. Konsep yang saya bangun saat saya mendirikan suatu sekolah Muslimah Health and Education Center adalah bertaubatlah sebelum berobat. Karena barangkali banyak sekali penyakit-penyakit yang kita tidak tahu menjaga amanah. Ingat, amanah itu ada 2, nikmat iman dan nikmat sehat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat sehat ketika kita sedang sehat. Jadi kita perlu ilmu. Inilah salah satu kajian-kajian ilmu yang kita sumberkan kepada Al-Quran, yang juga akan menambah, kalau kita kenal diri kita, menambah mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini contoh nih, kita dititipi tadi ovarium. Jadi kalau ovarium kita seperti ini, jadi endometriosis adalah penyakit ketika sel folikel telur tadi menghasilkan endometrium atau terjangkiti ada endometrium di sana yang harusnya luruh, darah haid keluar dari kemaluan luar, dia berkumpul dalam indung telur, terus membengkak, dan dia merusak sel folikel yang Allah titipkan tadi. Allahu Rabb. Jangan sampai seorang wanita terjangkit ini, karena setengah dari sel telur akan rusak, karena dia becek, tertutup oleh darah haid atau endometriosis ini. Ada juga yang endometriosis, endometriumnya turun ke dalam lapisan otot rahim yang disebut adenomiosis. Jadi ini penyebabnya di hulu. Pertama, hormon dari otak terganggu. Yang kedua, pola memasukkan bahan baku untuk hormonnya juga salah asup. Lalu bagaimana kehamilan dapat menjadi komplikasi dan termasuk keguguran? Itu tadi faktor infertilitas yang pertama. Infertilitas juga mencakup adalah sekunder yang membuat seseorang itu gagal hamil karena recurrent pregnancy loss, karena kehilangan kesempatan untuk bisa memaintenance dari kehamilan ya. Jadi biasanya keguguran usia di bawah 8 minggu. Di sini kita lihat ya, sebutir telur dan sperma, ayah dan ibu juga mengandung DNA. Tadi sudah saya sampaikan, bayangkan lihat di sini, ada telur yang besar, ada sel sperma yang kecil, mereka mengalami proses pembuahan fertilisasi, dan dilihatlah di sini, fertilisasi bukan hanya sekedar menyatu. Apa yang disatukan? Masya Allah, yang disatukan setengah kromosom gen dari ayah dan ibu, dan juga ayah. Jadi ingat, gen ini bukan hanya melulu, apa itu sih gen DNA, Dok? Itu nanti saya bahas di sini. Jadi inilah, kalau dia bisa menyatu, kemudian mereka membelah atas perintah dari DNA tadi. Jadi blueprint dari manusia adalah DNA lah yang menyuruh sel itu untuk membelah. Kalau DNA-nya mutasi, misalnya mutasi gen gitu, itulah selnya salah kaprah, salah perintah. Sehingga ada yang sel yang membelah secara cepat yang disebut kanker, atau membelahnya secara lambat, atau mati terprogramnya secara lambat. Inilah masalah di DNA atau sel. Jadi kita lihat di sini. Kita lanjut dengan tanya jawab sesi kita, izin. Oh iya, baik. Jadi disinilah yang mau saya sampaikan, saya terakhir saja ya biar paham. Jadi ini ingat, ketika orang tidak mampu mempertahankan sel tubuhnya karena bahan bakunya kurang, maka bagaimanapun dinding selnya dan semuanya ini tidak mendapat suplai makanan, maka dia akan luruh menjadi keguguran berulang. Ini contoh seorang ibu yang pembuluh darah dari dinding rahimnya lebar karena asupannya cukup, dan ini ibu yang kurang nutrisi, asupannya menjadi tidak sampai, dan akhirnya konsepsinya luruh. Baik, masalah infertilitas sudah saya kira gamblang, ini mungkin bisa di-share, karena ini jangan lupa stres tadi berhubungan dengan aksis pituitari, masalah depresi dan ansietas adalah faktor penyebab terjadi infertilitas, benar sekali, dan bahkan inilah Islamic Medicine, saya hadir di sini untuk men-sharekan Islamic Medicine, karena WHO sudah membuat payung bahwa kalau cuman konvensional, cuman terapi hormon, cuman terapi inseminasi atau bayi tabung, ada yang lebih
lebih luas lagi yang tidak terjangkau dengan pendekatan itu. Jadi bagaimana menenangkan diri? Kembalilah ke Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Jadikan Quran sebagai syifa dan contohlah perbuatan Nabi karena inilah contoh role model terbaik, uswatun hasanah kita. Kemudian jadikan, azamkan pola hidup kita adalah pola hidup yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk makanan-makanan ini merupakan makanan yang harus dipersiapkan ketika kita ingin program hamil. Dan ingatlah, DNA kita adalah asam amino. Jadi barang siapa yang tidak makan asam amino berasal dari sumber-sumber alami, misalnya madu mengandung 20 asam amino, kalau ada promil tidak pernah minum madu, maka dia sel tubuhnya tidak tercukupi pembangun materi genetik DNA. Manusia sebagai khalifah memerlukan bumi, ayolah kita rahmatan lil alamin dengan lingkungan di luar kita, jadikan tubuh kita bersumber dari saripati tanah. Lihatlah unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen adalah unsur yang dibangun di tubuh manusia. Kalau kita hanya hobinya makan kemasan, makanan yang diproses terlalu berlebihan, maka unsur tubuh kita jauh dari fitrah yang berasal dari saripati tanah. Terakhir di sini saya mau ingatkan, seorang manusia sesungguhnya jasad adalah fata morgana. Tidak tahukah kita ketika kita mandi, luruhlah sel kulit kita, terbawa di selokan air, masuk ke tanah, tanah tumbuh pohon pisang, pisang berbuah kita makan. Begitulah, hari ini kita bertemu sel tubuh kita, besok tidak bertemu. Sesungguhnya 50-7 miliar sel kita adalah mati terprogram, dan kita sebagai manusia kalau tidak mampu menjaga keseimbangan ini, kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Perhatikan apa yang dimakan dan diminum, perhatikan apa yang dihirup, dan perhatikan apa yang dibalur ke seluruh tubuh. Ini bisa saya sharing nanti program hamil melalui pendekatan Islamic Medicine dengan panitia. Silahkan dibaca saja, jangan lupa perbanyak istighfar. Barangkali banyak kesalahan kita dalam menjaga kesehatan tubuh kita, karena di sini Rasulullah dalam Quran surat Nuh bahwa Allah ini memperbanyak harta dan anak-anakmu dengan kita banyak beristighfar. Dan juga jangan sampai kita sabar, ada batasnya. Kalimat ini adalah kalimat bukan dari seorang muslim dan mukmin. Karena dalam Quran surat Az-Zumar, sabar tanpa batas. Ingatlah balasan orang-orang sabar. Kalau kita saat ini belum dikaruniai, barangkali Allah sedang memasukkan kita ke sekolah sabar, karena sabar diganjar bi ghairi hisab, balasan yang tidak terbatas dari sisi Allah, dan Allah pasti bersama dengan orang sabar. Dan ingat lagi ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang lain kesanggupannya. Dan muhasabah terakhir, barangkali doa-doa kita belum diijabah Allah, barangkali ada yang tersangkut di tubuh sesuatu yang haram, na'udzubillah, makanan haram, pakaian haram, apapun yang tidak Allah ridhoi, dan ini merupakan suatu hadis sahih. Jadi barangkali doa kita belum diijabah, kita kurang muhasabah diri. Baiklah, demikian kajian yang saya sampaikan. Saya hanya ingin membangun Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah utama bagi anak-anaknya. Jika kita menyiapkan diri kita dengan baik, maka kita menyiapkan generasi terbaik. Marilah kita memanfaatkan panca indera kita untuk selalu tersangkut kepada Allah. Baik pendengaran, penglihatan, lidah kita, perabaan di tubuh kita, dan juga penciuman di hidung kita, agar otak kita sebagai pusat kembali jasa dia. Barangkali kalau kita bisa dibilangkan ketika baik satu bungkah daging, maka baiklah jasadnya. Allahu alam bagaimana kolbu itu berada, apakah di otak, apakah di jantung, Allahu alam. Namun otak sebagai pusat pemandu hormon akan membuat tubuh kita bersinergi, berfungsi sebagaimana secara fitrah. Semua yang sempurna datangnya dari Allah, semua kekhilafan adalah dari saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Dok. Ya, alhamdulillah banyak seluruh pemateri, banyak seluruh chat ya yang menyampaikan berterima kasih kepada dokter untuk materi yang sangat bermanfaat, termasuk juga ilmu yang sudah dibagikan. Tapi karena keterbatasan waktu, kami juga memohon maaf tidak keseluruhan materi itu bisa dijelaskan secara jelas. Karena waktu juga beberapa banyak pertanyaan yang sudah kami coba kumpulkan. Izin kami, panitia, saya sebagai moderator, untuk membacakan dan memohon izin juga untuk Dr. Meti bisa menjawab. Tapi mungkin mohon maaf juga atas keterbatasan waktu, kami juga akan memprioritaskan pertanyaan pertama yang muncul. Mohon kiranya Dr. Meti berkenan untuk menjawab. Yang pertama dari Ibu Vera Guspita Dewi.
dari Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengatasi posisi mulut rahim beliau yang saat ini retropleksi. Kalau habis hubungan, biasanya spermanya sering tumpah, dan kalau bangun, terasa sperma itu mengalir. Kemudian Ibu Vera itu sudah menikah lebih kurang 8 tahun. Itu pertanyaan pertama, dokter. Kemudian pertanyaan yang kedua, dokter, baiknya setiap hari di daerah kewanitaan itu apakah perlu dibersihkan pakai sabun atau cukup dibasuh dengan air saja? Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari Ibu Amelia Soliha Jambi, di Jambi maksud kami, apakah jika asa tinggi dipengaruhi juga dengan alergi makanan tertentu? Dan apakah ini diharuskan untuk mengecek alergi makanan lebih lanjut? Beliau menyampaikan nilai asa beliau 1:2048. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Ibu Fani, asal Magelang, Jawa Tengah. Beliau berusia 30 tahun, lama pernikahan 3,5 tahun, yang bertanya jika hasil laboratorium suaminya oligoasteroteratospermia, bagaimana agar bisa menjadi normospermia? Karena setelah di USG ternyata ada masalah berupa varikokel. Nah, memang hormon ada yang bermasalah menurut beliau, dan saat ini suami beliau juga obesitas. Itu pertanyaan dari Ibu Fani, Magelang, Jawa Tengah. Termasuk juga bagaimana mengetahui antibodi sperma, cek lab apa yang harus dilakukan. Dan terakhir yang kelima, izin, bagaimana cara agar sel telur kita itu bisa matang sempurna, dok? Apa yang harus dikonsumsi? Mungkin itu dulu pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Kalau nanti ada waktu, kita akan membacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Silakan, dokter. Afwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat pilah ibunda, ibu ya, di pertama di Sopeng, Masya Allah, tabarakallah. Bumi Allah luas, kita bisa bertemu secara daring ya Bu. Jadi tentang pertama tadi pertanyaannya adalah tentang ini ya dok ya, autoimun ya. Halo, ya ini bagaimana dok? Mohon maaf dokter, saya masih di unmute. Tadi pertanyaan dari Ibu Vera, bagaimana cara mengatasi Satu-satu dulu boleh ya dok ya, biar saya tidak agak blur. Baik. Pertama, pertanyaan dari Ibu Gusvita dari Sopeng, Sulawesi Selatan, bagaimana cara untuk mengatasi posisi mulut rahim yang retropleksi karena sering tumpah pada saat hubungan. Ya. Baik, memahami organ anatomi reproduksi wanita, ibu jangan khawatir, rahim itu pasti buntu Bu, jadi pasti sebagian keluar gitu ya. Jadi jangan khawatir Bu, itu adalah fitrahnya, kecuali kita makan mulut ya pembuangannya ada ya di bawah anus. Tapi kalau untuk serviks rahim itu tidak ada yang keluar, dia masuknya ke dalam perut. Jadi dia bakal keluar lagi dan masuk ke saluran telur juga sebagian saja. Itu jangan khawatir. Kemudian arah retrofleksi di sini saya sebagai dokter kandungan selalu juga bekerja sama di hulu. Jangan sebagai seorang remaja putri yang suka sekali mengurut-urut rongga perut atau pelvisnya. Jadi kalau kita diurut, itu rahim itu tergantung dengan begitu banyak ligamentum di sana. Suatu otot yang memang lentur ya, jadi seperti ada suspensi di sana. Nah, gerakan-gerakan untuk mengurut, memijat, kadang-kadang itu dinaikin, diturunin gitu. Itu Masya Allah, rongga panggul kita itu akan membuat dia terbalik ke belakang, retrofleksi. Bagaimana caranya dok? Kalau sudah terjadi, kita jangan lakukan lagi. Kemudian kalaulah antofleksi itu kalau secara
anatomis itu disuruh mengganjal bokong dengan bantal agar lebih tinggi atau kaki dinaikkan. Yang retrofleksi silahkan sebaliknya Bu. Maaf, kita bisa berhubungan dari daerah belakang dan kita mungkin bersujud. Sembari kita bersujud, barangkali menghadap kiblat ya Bu. Kita memohon Allah, semoga Engkau izinkan ini sperma suami bisa memasuki rahimku. Jadi Ibu jangan mengganjal bokong dengan bantal ya, tapi dibalik karena barangkali retrofleksi. Intervensi klinis lainnya bisa dilakukan dengan pemasangan cincin pesarium dan tentunya dipasang oleh dokter spesialis objin di sana. Dan intervensi terakhir adalah operasi, tapi saya pikir tidak perlu. Dan untuk menguatkan ligamen adalah suatu muskuloskeletal tubuh, kita memperkuatkan asupan yang mengandung albumin dan kolagen. Saya sebagai seorang peneliti, barangkali ya kajian 1 hari tidak bisa, karena kita untuk membuat nutrisi epigenetik adalah bidang ilmu saya, bagaimana target nutrisi berhubungan dengan gen. Dan kemudian untuk bagaimana tadi sperma suami barangkali yang sedikit atau apa Bu, kita jangan khawatir dengan makan apa gitu ya. Masya Allah, DNA itulah yang kita maintenance untuk bisa membuat siklus sel itu berjalan sebagaimana mestinya. DNA adalah suatu komponen dari materi genetik yang membuat sel tubuh dapat bersiklus. DNA itu sama, baik sel telur, sel sperma, sel mata, sel kuku, sel gigi. Jadi Allah itu nggak membuat manusia itu pusing bagaimana harus ngasih nutrisi ke hidung, ke sperma, ke sel telur, tapi konsep makan yang benar. Makan yang benar adalah mengandung konsep makronutrien dan mikronutrien. Pertama, untuk sperma yang baik bukan hanya sperma, bahkan pun penyakit yang barangkali gangguan stroke, gangguan apapun itu ya, karena saya sebagai peneliti nutri epigenetika, bahwa makanan itu yang penting ada unsur makronutrien, misalnya karbohidrat, gula, untuk mitokondria glukosa. Dalam Islam kita disuruh makan pagi 7 butir kurma, Masya Allah, kurma ajwa apalagi. Kemudian sumber protein asam amino ada di 20, asam amino ada di dalam madu, tentunya madu asli, jangan sampai botolnya aja yang asli, madunya palsu. Yang ketiga lemak adalah membran fosfolipid yang membangun sel. Kalau lemak yang tadi saya bilang diasup lemak tidak baik, maka membran selnya juga tidak baik. Membran sel yang loyo akan mudahlah terpapar zat-zat xenobiotik, benda-benda yang toksik untuk menembus dari sel dan merusak sel. Jadi makan karbohidrat baik dari kurma, makan madu, minum minyak zaitun, Islam sudah mengajarkan. Kemudian mikronutrien, vitamin dan mineral, vitamin A, B aja vitamin B1 sampai B12. Asam folat hanya vitamin B9. Jadi kalau ada orang kultus mau hamil makan asam folat, saya juga bingung. Itu hanya mengandung B9. Kita masih butuh gula, lemak, protein. Jadi harus holistik, harus integratif. Sebagai dokter saya juga berpaham integratif medicine di sini. Jadi kalau ada yang menyuruh makan ini, makan itu, ya makan apa saja asal memenuhi Quran surat Al-Baqarah ayat 168, makanlah yang halal, yang toyib dan berasal dari bumi, yang tumbuh di bumi, yang menganut unsur hara sulalatun mintin tadi. Jadi itu konsep bagi yang tadi mengeluh spermanya kurang atau tidak bisa ovulasi. Ini menjawab beberapa pertanyaan. Yang folikelnya bagaimana bisa tumbuh? Itu saja, tidak usah bingung Bunda. Kemudian kalau terlanjur ada penyakit autoimun. Di sini Bunda, autoimun adalah, tadi saya sudah katakan, barangkali mikrobioma yang berjumlah 1000 triliun di tubuh kita itu punah. Karena kita kebanyakan mungkin makan nasi padang, nasi duluan. Kita belum mendahulukan tadi makan paginya, makan kurma. Jadi kalau gitu, kita harus tetap konsisten istiqomah. Makanlah sayur, buah, dan biji sebelum makanan-makanan pokok. Kalau bisa sarapan pagi hanya makan itu, baik rimpang-rimpangan sayur, buah, biji. Sahabat saya Dr. Jadul Akbar sudah mengimplementasikannya di situ, nanti bisa dibahas di akhir acara. Tapi konsepnya, mindsetnya itu adalah mencukupkan makanan bagi si kuman baik, agar si kuman baik membuat imun kita tidak melawan tubuh kita. Orang-orang autoimun adalah imunnya melawan karena yang membantu sistem imunnya punah. Nah, untuk membantu sistem imunnya performance tadi, kita juga harus sering berpuasa. Karena berpuasa, ada satu hadiah Nobel dari orang di Jepang, seorang ilmuwan, bahwa puasa itu begini sistemnya. Ketika seseorang itu berpuasa, maka sel imun yang ronda dari ujung kaki sampai ujung rambut, baik dari sistem kelenjar getah bening, juga sel darah putih monosit dalam pembuluh darah, itu akan merasa lapar. Secara fungsi, fitrahnya mereka adalah memfagosit, memakan sesuatu yang tidak fitrah di tubuh. Barangkali tadi
makan lemak kurang baik, barangkali tadi makan sayur yang ada pestisida, barangkali tadi makan roti yang ada pengawet, pengembang, pewarna, pelembut. Nah itu si sistem imun ketika kita puasa mereka performance, namanya proses autofagi. Jadi kalau ada orang, kalau berobat ke saya nanya, dok bagaimana saya start over penyakit saya? Lakukan puasa. Dan puasa yang paling dahsyat adalah puasa Ayyamul Bid juga boleh dilakukan istiqomah. Karena ingat, pandanglah Ayyamul Bid itu adalah bulan purnama. Kita lihat, ketika bulan purnama gaya gravitasi paling tinggi, gaya gravitasi adalah mengeluarkan sesuatu ke dalam bumi atau jatuh ke bumi, dan zat-zat yang tidak fitrah di tubuh mudah dikeluarkan dalam proses eliminasi, baik air urin maupun keringat atau pembuangan dari nafas. Dan dilanjutkan proses detoksifikasi pada tanggal sunnah hari ke-17 dari tanggal bulan suci Hijriah, itu bekam. Jadi 3 hari mendetoks dengan puasa Ayyamul Bid dan hari ke-17-nya kita detoksifikasi. Itu di start over sistem imun kita akan performance. Berikanlah makanan sistem imun itu juga sel, yaitu sayur, buah, dan biji didahului sebelum kita makan makanan pokok. Selesai. Itulah pola hidup secara konsep yang harus dimaknai. Tapi Indonesia ini tidak. Kita itu belum lagi konsep-konsep yang menabrak enzim-enzim pencernaan. Satu proses food combining menemukan karbohidrat dengan protein hewani itu tidak boleh. Karena enzim yang mencerna karbohidrat dan enzim yang mencerna protein hewan itu saling menginhibisi. Sehingga penyerapan tidak optimal untuk mendapat asam amino esensial. Jadi kalau budaya makan nasi tambah telur ceplok mata sapi anak-anak kita, ini kurang baik bunda. Tapi kalau telur dicampur dengan sayur bayam didahulukan, insya Allah ini lebih toyib. Dan konsep-konsep inilah yang harus dimengerti oleh umat gitu. Karena barangkali kita mau makan sehat, tapi penyerapan tidak optimal. Bagaimana sel tubuh dapat asupan? Nah inilah, barangkali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik autoimun, baik oligo, astenosperma. Oligo adalah jumlah sperma kurang, asteno gerak sperma yang kurang, terato adalah bentuk sperma yang tidak normal. Dan jangan pusing, semua sel tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung pangkal kaki adalah asam amino di DNA, dan sumber makanannya adalah sama 20 macam itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang tidak bisa dijawab dalam 1 hari. Kita perlu mengenal benar-benar konsep mendasar agar mindset mulai terbuka. Jadi demikian dok, barangkali jawaban saya untuk ibu yang pertama sampai ke-5 tadi, insya Allah bisa menjawab sekaligus. Demikian. Baik, jazakillah khairan katsira, dok. Ya, kebetulan Ibu Vera Guspita menyampaikan di pesan, Masya Allah, Alhamdulillah, Ibu Vera sampai menangis dok, katanya dokter menjawab, Masya Allah, tabarakallah, menjawab semua pertanyaan beliau. Baik, waktu kita masih ada 15 menit lagi, izin dokter kami bacakan lagi, sangat banyak pertanyaan yang masuk ke kita, ada lebih kurang 15 pertanyaan, dan mungkin mohon maaf untuk yang tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu, kita sampai 10.30 dokter. Jadi ada 5 mungkin pertanyaan yang coba kami sampaikan. Yang selanjutnya adalah dari Ibu Fitria Nurjana di Sukabumi. Bagaimana cara mengatasi penyumbatan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan ataupun menstruasi. Kemudian dari Bapak Sugeng di Tangerang Selatan yang bertanya, istri beliau tahun lalu hamil. Setelah dicek USG 8 minggu. Kemudian cek lagi, ternyata sudah tidak ada lagi detak jantung janinnya. Namun tidak ada perdarahan dan juga tidak ada rasa nyeri. Dicek terhenti di usia 10 minggu. Kira-kira apa penyebabnya, dokter? Mohon solusi agar kehamilan dilanjutkan dan tidak terulang kembali. Bagaimana solusinya? Apakah ada herbal untuk menguatkan janin agar tidak terulang kembali? Itu dari Bapak Sugeng di Tangerang Selatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya anonim dari ibu berusia 25 tahun yang sudah menikah 1,5 tahun belum berhasil hamil. Lalu didiagnosa tadi autoimun rheumatoid arthritis. Apakah autoimun tersebut bisa menjadi asa dan menyebabkan atau mempengaruhi pembuahan? Bagaimana cara kita mengetahui dan mengatasinya, dokter?
Dan terakhir, mudah-mudahan ini bisa terjawab juga dari Ibu Jahra. Assalamualaikum dokter. Ibu Jahra didiagnosa tokso, kekurangan vitamin D, dan perca histerektomi ada polip. Sedangkan suami astenospermia. Kalau combine minum obat-obatan tablet, asam folat, vitamin D plus portil dengan herbal, minyak zaitun dan habat, apakah boleh? Apakah ada jeda waktunya? Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jelas, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan, barangkali sekali lewat saya jawab semuanya. Tentang penyakit tadi, yang pertama adalah bagaimana Iya, kembali kita coba hubungin Dr. Meti, ya. Insya Allah sesi pertama kali ini kita akan selesai di pukul 10.30. Setelah itu akan dilanjutkan kembali dipandu oleh Dr. Beni. Insya Allah pemateri berikutnya adalah Ustadz Umar Mita dengan tema Saat Buah Hati Tak Kunjung Hadir. Nah, kembali kita menunggu Dr. Meti. Ya, sepertinya masih ada gangguan ya para jamaah sekalian. Masya Allah, antusiasmenya luar biasa sekali pada sesi pertama kali ini. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat melalui grup WhatsApp dan juga melalui Zoom chat. Dan perlu kami kabarkan, mohon maaf kami, bahwasannya materi dari Dr. Meti sudah kita share di grup WhatsApp dan juga sudah kita share di Zoom chat. Silakan bagi para jamaah sekalian untuk dicek. Dan alhamdulillah insyaallah Ustadz Umar Mita sudah bergabung bersama kita. Dan setelah ini kita akan kembali dipandu oleh Dr. Beni dan kita akan sama mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Ustadz Umar Mita, yang alhamdulillah setelah bergabung bersama-sama kita. Gimana Dr. Meti? Sudah bergabung? Belum ya? Oke, baik. Nah, kembali kami ingatkan bahwasannya silahkan untuk follow Instagramnya Medical Hijamah Complementary Clinic di mhcc.clinic.id. Ya, baik, bismillah. Yang pertama tentang tuba menyumbat. Tuba menyumbat adalah penyebab pertama secara riset adalah inflamasi atau infeksi pelvic inflammatory disease yang kronis. Barangkali di masa remaja atau sebelum pranikah ada infeksi keputihan yang tidak tertangani. Tapi sudahlah, yang sudah terjadi mudah bagi Allah untuk menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah menyembuhkan. Bahkan manusia atau anbiya yang sakitnya tidak pernah ada di muka bumi, Nabi Ayub dengan berdoa Rabbahu anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Minta kepada Allah, aku sedang sakit Allah, kita merayu Allah. Jadi jangan kecil hati, Bu, karena kalau kita kecil hati, kita kan tidak boleh kecewa dengan memohon kepada Allah. Penyumbatan ini adalah peradangan atau perlengketan kita bagaimana memilih asupan yang mengandung antiinflamasi. Antiinflamasi kalau secara medisinal adalah seperti turunan dari steroid, tapi kita tidak gunakan itu, malah nanti komplikasinya banyak. Nah, kita gunakan, Ibu tahu rimpang kan, jahe, kunyit, semua yang ada di bawah tanah itu Masya Allah, kandungan antioksidan dan anti-inflammatory disease dan juga analgetik, Masya Allah. Ibu bisa gunakan, tapi memang lethal dosisnya kita harus ketahui. Inilah gunanya aspek ilmiah daripada peneliti. Ya, nanti insya Allah Ibu bisa bergabung di sekolah-sekolah yang saya sedang bangun, non-formal education buat Muslimah Health and Education Center. Saya itu sekolah harus berdasarkan kurikulum yang terukur agar mindsetnya itu bisa dimengerti. Kalau cuma kajian-kajian, saya khawatir belum sampai ke dalam kolbu kita. Jadi Ibu nanti misalnya contoh, sekarang bila dicatat barangkali jahe 5 cm, kunyit 5 cm dengan sirih merah 5 lembar, insya Allah Ibu boleh lakukan di sini pengeringan.
Kenapa kering? Kalaupun basah tidak apa-apa. Tapi ada konsep lagi bahwa kalau tumbuhan yang rimpang ataupun apapun yang kita buat jadi tanaman obat, kita harus tahu konsep biologi bahwa sesuatu yang baik itu disimpan oleh tumbuhan dalam vakulanya. Jadi kalau ibu punya dompet, punya uang, pakai dompet tertutup rapat di resleting. Untuk mendapatkan saripatinya kita harus membuka dompet. Sama, ketika tumbuhan itu kalau cuma diiris dan ibu makan, dia akan terkunyah masuk ke lambung. Tapi begitu penyerapannya di usus, dia keluar, serat juga keluar semuanya gitu. Seperti makan biji gitu ya, makan biji semangka keluar. Nah untuk mendapat khasiat dari anti-inflamasinya, ibu harus buatnya shrinkage, mengering. Ibu beli barangkali dehydrator food. Dengan kita mengeringkannya, maka zat dalam vakuola itu akan terbuka. Begitu kita seduh dengan air hangat, tidak harus dimasak, itu mengandunglah zat antiinflamasi. Kalau ibu istiqomah, peradangan di tubuh ibu akan luruh dan perlengketan insya Allah akan terurai. Insya Allah. Beberapa pengalaman empiris yang saya lakukan, insya Allah terjadi sesuatu perbaikan dari tubuhnya. Tapi jangan lagi habit tadi personal hygiene-nya, jangan lagi membuat proses perubahan pH di kemaluan luar karena kita tidak tahu tadi ya, memberikannya sesuatu yang tidak toib, penggunaan ventilator yang berkepanjangan gitu ya, lembab itu juga harus, dan ibu harus mengasup makanan yang mengandung banyak serat karena kita membantu probiotik tubuh kita menjaga sistem kemaluan luar dengan performance. Nah berikutnya untuk yang berikutnya saya sambung yang keguguran. Proses kegagalan kehamilan adalah gagalnya dalam proses memberikan sirkulasi uteroplasenta, menyampaikan darah mengandung nutrisi dan oksigenasi dari dinding rahim ke dalam embrio. Pembuluh darah adalah sel endotel pembuluh darah yang juga mengandung DNA. Jadi barangkali asupan asam aminonya kurang, gulanya yang kurang baik juga kurang, lemaknya juga salah masuk, sehingga barangkali kalau lemaknya salah masuk, kolesterol jahatnya yang cenderung membuat aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, membuat plak. Bayangkan, pembuluh darah uteroplasenta kecilnya satu rambut dibagi 7. Bagaimana darah bisa sampai kepada embrio dari ibu? Akhirnya janin tidak mendapat asupan dan janin pun embrio pun menjadi misabortion, meninggal dengan tidak mendapat asupan oksigenasi. Jadi ibu jangan pusing bagi ibu-ibu yang sedang menderita penyakit apapun. Jangan dikultus herbal bu. Wasilah itu hanya jadikan wasilah. Saya di Jambi dok, ada benar ya kayu bajaka di Kalimantan obat kanker? Benar. Tapi pagi siang malam dia minum rebusan kayu bajakah bu. Apa yang terjadi? Dia kekurangan protein, dia kekurangan lemak, dia kekurangan gula, masuk rumah sakit, gangguan dari semuanya. Jadi kalau kita mendapat sesuatu herbal, bukan itu, jadikan wasilah dan pikiran kita tuh harus holistik. Saya butuh gula, saya butuh karbohidrat ya, dari karbohidrat yang baik gitu. Ya kita pilih kurma. Saya butuh asam amino, kita pilih madu. Saya butuh lemak, saya pilih zaitun, alpukat juga boleh gitu. Atau minyak VCO, virgin coconut oil juga boleh. Tapi ingat, lemak tidak boleh bersumber dari minyak yang dipanaskan. Karena lemak yang dipanaskan akan membuat lemak menjadi jenuh dan masuk ke dalam tubuh, membuat pemicu aterosklerosis atau pengerasan rigiditas pembuluh darah. Konsep-konsep seperti ini harus dipahami. Kemudian apalagi vitamin mineral. Vitamin A sampai K itu ibu harus asup, Bu, gitu ya. Jadi sumbernya apa? Banyak di Google. Sumber source of vitamin A, klak keluar wortel, keluar segala macam gitu kan. Terus vitamin B 9 asam folat, makan aja tuh alpukat 9 sehari, insyaallah gitu ya. Insyaallah, tapi nggak boleh berlebihan juga. Dan kemudian mineral, ya air kelapa, Masya Allah. Pandangin pohon kelapa, Bu, akarnya menghujam ke tanah. Kok bisa air dari tanah ditransfer dari batang pohon kelapa sampai kelapa, terus sampai rumah orang masak santan, santannya diperas pakai air ledeng, terus sakit, terus jadi perlemakan. Kan air kelapanya yang disuruh untuk dibuat dari santan, jadi coconut milk. Manusia dengan pengetahuannya membuat santan dengan seenak modelnya, akhirnya sakit. Yang disalahin santan, bukan salah santan, sekalah manusia mengolahnya. Nah ini ibu-ibu yang tadi butuh tadi asam folat dari mana untuk yang rheumatoid arthritis, autoimun, kembalilah Bu yang autoimun, yang penyakit degeneratif, men-switch off, men-start over penyakit dari sel tubuh yang gagal beregenerasi, berpuasalah Bu. Senin, Kamis, ayam mulbit, lanjutkan dengan bekam. Itu ikhtiar pertama. Baik penyakit apapun degeneratif kategorinya, buatlah sel tubuh kita menjadi muda kembali, awet muda. Jadi anti-aging adalah dengan berpuasa. Kemudian setelah berpuasa, mulailah
dengan kembali memakan sumber sumber makanan makronutrien dan mikronutrien yang berasal dari bumi. Kembali buka Al-Baqarah 168, makanlah yang halal, toib, dan berasal dari bumi. Konsep-konsep mengemas makanan tidak bisa sehari, proses-proses ini butuh waktu untuk bisa kita sharing kembali. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Ya tadi ya, jangan sampai ada kuman oportunis masuk di saluran kemaluan luar. Dan yang berikutnya adalah asupan kolesterol harus dijaga karena hormon berhubungan dengan kolesterol. Kolesterolnya diupayakan yang masuk yang jenis kolesterol baik, yaitu MUFA dan PUFA. Bingung cari MUFA dan PUFA? Google saja. Monounsaturated fatty acid berasal dari zaitun dan dari alpukat. PUFA berasal dari makan ikan, tapi bukan ikan yang digoreng berlebih-lebihan, karena kalaupun menggoreng hanya sekali goreng. Jadi konsep-konsep ini adalah hidup sehat untuk penyakit apapun. Jadi tidak usah bingung gitu ya. Untuk konsep tadi asam folat segala macam, ibu tidak butuh asam folat saja, ibu juga butuh vitamin A. Ya, jadi itu yang harus saya luruskan di sini sebagai seorang yang berkecimpung di ilmu nutrisi gen. Insya Allah saya sudah akan membagikan juga nanti insya Allah gimmick berupa buku saya yang akan saya launching bulan depan. Insya Allah di sana saya membahas bagaimana nutrisi yang dibutuhkan oleh sel, oleh gen tubuh kita yang 100 triliun tadi yang dia inginkan. Ingat Bu, benjolan apapun, kista, tumor, miom, apapun penyakit ginekologis ya, itu ibarat seorang yang punya perusahaan mempekerjakan pegawai, pegawainya nggak digaji, nggak dikasih tunjangan, mereka berdemonstrasi di depan pabrik. Sama, penyakit tumor, kista, apapun adalah sel tubuh kita sendiri yang protes karena tidak diperlakukan dengan semestinya. Jadi hal-hal inilah yang saya anut dalam konsep integratif medicine. Di Amerika dan Eropa ada spesialisnya, di Indonesia belum ada. Insya Allah barangkali juga Ibu Esti juga berpaham holistik, memberikan edukasi bagaimana berpandangan tidak mengkultus satu jenis rimpang herbal saja. Demikian insya Allah tadi menjawab seluruh pertanyaan dari 5 responden yang bertanya. Demikian dokter. Baik, terima kasih panitia yang sudah membuka unmute saya. Baik, terima kasih, mohon maaf, kami harus menutup sesi pertama yang disampaikan oleh Dr. Meti Elvina, spesialis obstetri ginekologi. Mohon doa juga agar beliau segera menyelesaikan dengan mudah pendidikan doktoral beliau terkait tentang biologi genetik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Meti Elvina, spesialis obstetri ginekologi atas ilmu yang sudah di-share hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ilmu yang sudah dibagikan sehingga bermanfaat bagi kita semua. Kami panitia memohon maaf atas keterbatasan waktu. Mudah-mudahan juga buku yang nanti akan diluncurkan oleh Dr. Meti Elvina segera bisa di-launching dan bisa kita pahami dan kita miliki bersama. Saya tutup untuk sesi pertanyaan kali ini. Materi sudah kita bagikan di kolom chat. Silakan teman-teman dan para seluruh audiens, para jemaah untuk bisa mendownload di kolom chat. Saya kembalikan untuk sesi pertama ini kepada host Mas Raffi.